Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku, Ririn Rohmatin. Di video kali ini, aku bikin rendang jengkol instan. Meskipun pakai bumbu rendang yang instan, tapi ini hasilnya tetap legit, terus juga aftertaste jengkolnya itu nggak bau. Penasaran kan? Yuk kita ikutin aja step by stepnya. Bahan yang pertama, di sini jengkol udah aku rebus selama 20-30 menit. Direbusnya pakai daun salam biar nggak bau. Terus juga di sini jengkolnya udah aku geprek, jadi udah siap masak. Lalu bahan yang kedua, di sini ada blenderan bawang merah, bawang putih, lada dan penyedap rasa. Ini bumbu yang sering aku pakai. Di sini rendangnya aku pakein blenderan cabai rawit ya, tapi kalau kalian nggak mau rendangnya pedas sama sekali, kalian juga nggak perlu pakai cabai. Nah, bumbu rendang instannya aku pakai merek dari Indofood karena menurut aku ini enak sih, cukup enak. Di sini aku pakai santan instan juga, santan kental yang dari Kara, itu cukup satu aja. Selanjutnya, aku pakai margarin. Margarinnya ini udah ada rasa bawang putih, jadi lebih beraroma, lebih gurih gitu. Step yang selanjutnya, di sini aku udah siapin penggorengan untuk bikin rendang. Terus juga di sini aku tuangin minyak secukupnya. Kalau kalian mau hasil rendangnya lebih berminyak lagi ya, minyaknya lebih banyak lagi dari yang aku sekarang. Setelah minyak panas, di sini aku masukin 2 munjung bumbu bawang yang tadi. Aku tumis-tumis sampai harum. Sebelum aku nanti masukin bumbu rendang instannya. Terus saja kalian tumis-tumis sampai harum. Di sini aku masukin blenderan cabai rawit karena aku pengen agak pedes ya, jadi aku masukin cabai rawitnya sekitar setengah sendok makan. Masih aku tumis-tumis karena biar bumbu bawang sama cabainya itu rasanya nggak mentah gitu. Aku kecilin apinya. Di sini aku udah siapin bumbu rendangnya, aku buka. Terus isinya tuh kayak gini. Jadi mana pemirsa, mudah bukan untuk membuatnya? Kita masukin bumbu rendang instannya. Setelah itu kita tumis-tumis, satuin sama bumbu bawang sama cabai tuh, semakin harum. Kalau kalian masak ini pasti aromanya tuh udah menggoda banget. Di sini juga rendangnya sebenarnya udah komplit banget sih bumbunya, makanya aku suka pakai bumbu instan kayak gini tuh, udah lengkap banget. Terus di sini lanjut aku kasih margarinnya sedikit biar nambah rasa aroma gurih, aroma bawang putih. Di sini aku masih tumis-tumis bumbunya supaya nggak gosong. Lanjut aku kasih sedikit demi sedikit. Ini airnya 500 ml. Satu gelas ukur yang aku punya itu ukurannya 500 ml ya. Aku masukin sedikit demi sedikit.
dahulu buah rambutan ini bijinya hilangkan dahulu. Ataupun bila sulit, belum musimnya, kita dapat mempergunakan buah rambutan dalam kaleng. Kemudian di sini untuk membuat teh saya sudah menyiapkan air yang panas dan teh celup sari wangi. Setelah semua airnya mendidih, baru aku masukin santannya. Nah, kalau udah masukin santan, kita tetap aduk-aduk. Karena takutnya kalau masak santan itu kan tricky banget ya. Takutnya masih menggumpal atau malah santannya pecah. Jadi mana pemirsa, mudah bukan untuk membuatnya? Nah, sebelum aku masukin jengkolnya, aku mau kasih bumbu dulu supaya nanti jengkolnya juga menyerap bumbu-bumbu yang udah aku kasih. Di sini aku kasih penyedap rasa, aku juga kasih merica bubuk, sama ketumbar bubuk, secukupnya aja. Di sini aku nggak pakai takaran pasti sih, soalnya menurut aku masak itu pakai feeling. Itu aku kasih MSG, terus juga di sini aku kasih garam. Aku kasih sedikit-sedikit dulu ya, karena takutnya udah over, nggak bisa balik lagi kan. Udah over, kalau misalkan masih kurang asin atau apa nanti kita tambahin lagi di belakang. Jadi menurut aku yang namanya masak itu ya cemplang-cemplung aja gitu kan. Jadi masalah bumbu atau apapun, kalau menurut aku nggak ada takaran pasti. Jadi kadang-kadang yang aku punya ini ya udah jadi gitu. Lanjut, kita bakalan masukin jengkolnya. Aku juga pernah kok nyobain sebelum jengkol ini aku masak pakai daging sapi, daging rendang yang udah aku iris-iris, nggak kecil-kecil sih, seukuran rendang lah gitu, daging jenis rendang. Terus aku masak dengan bumbu yang sama kayak gini, itu hasilnya enak banget. Kemudian di sini untuk membuat teh saya sudah menyiapkan air yang panas dan teh celup sari wangi asli. Nah, ini jengkolnya terlihat udah mateng karena basicnya juga udah direbus, udah legit, udah meresap. Aku tinggal masak beberapa menit lagi, habis itu kita plating. Dan ini hasilnya, rendang jengkol instan ala aku. Ini sengaja loh, aku pengen bumbu rendangnya itu masih agak nyemek-nyemek, jadi nggak aku masak sampai terlalu kering banget. Kan biar enak tuh pakai nasi panas dicocol sama bumbu rendangnya gitu kan. Kalian wajib coba ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe.